program utama kita namanya Seni Taklukkan Pria. Wow. Oke. Yang which is pria nggak bisa ditaklukkan. Dibikinlah kriteria pria tepat. Nah, kriteria pria tepatnya pun kita Keren. bikin dalam arti gini. Kebanyakan wanita tuh bikin kriteria tuh kayak ganteng, Umum aja. sukunya ini, Iya, pekerjaannya ini, gajinya ini, ilmu agamanya begini. Nah, kalau kita justru kita nggak ngeliat itunya dulu. Kenapa? Karena banyak dari kita tertipu sama kualitas luaran. Iya, memang risetnya begitu. Iya kan? Pria mencari wanita baik. Kenal diri dulu. Kenal diri dulu. Karena kan untuk dapat partner yang tepat, kita perlu tahu kita siapa. Oke. Dan juga aku percaya konsep jodoh sejati itu bukan cuma berlaku untuk romansa. Itu berlaku untuk semua hal. Kayak misalkan kita kerja di sebuah perusahaan itu kalau misalkan klop banget sama kita, kayak jodoh banget kita. Kayak apapun challenge-nya kita tuh bisa laluin gitu. Kayak misalkan partner bisnis, partner kerja, konsep jodoh sejati pun sama. Bahkan ke barang aja. Kayak kita kalau kita nggak bawa barang tertentu, kayaknya ada yang kurang gitu. Iya. Nah, aku pengen jodoh sejati itu bukan cuma eksklusif di romansa aja, tapi juga bisa di-applicable kemana aja. Oke. Konsepnya adalah kalau kita ketemu partner yang tepat, teman yang tepat, apapun challenge-nya bisa kita laluin. Betul. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di podcast saya lagi. Jadi ceritanya saya itu udah tinggal berbulan-bulan di Mesir, terus balik ke Indonesia cuma 6 hari dan dimanfaatkan 6 hari ini untuk ketemu orang-orang hebat dan orang-orang yang menginspirasi hidup saya. Jadi hari ini ada tamu yang luar biasa yang saya juga pengen banget ya menggali ilmu dari beliau. Jadi ceritanya waktu saya lagi ngelihat sosmed, tiba-tiba muncullah nih seliweran video-video. Akhirnya ini ngebahas apa ya? Akhirnya ngeklik satu, kok bagus ya pembahasannya. Akhirnya masuk ke profil dari beliau tersebut kan. Akhirnya ngelihat video satu, video dua, kok bagus gitu, Masya Allah gitu ya. Akhirnya, qadarullah alhamdulillah hari ini beliau dan istrinya datang ke podcast saya dan kita akan mengulik lebih lanjut tentang ilmu yang beliau punya, yang saya sendiri pun kalau bahasa nggak benernya teremes-emes gitu ya. Terkagum-kagum gitu ya, maksudnya kok bisa ngerti ya, kok bisa tahu ya gitu ya. Jadi kayak ngerasa ini orang dapat pengalaman dari mana ya, kok bisa tahu gitu. Nah langsung aja hari ini kita sudah kedatangan ada yang namanya Koko Jose, Koko ya. Ada Coach Jose Aditya. Assalamualaikum. Coach. Dan Coach Jose nggak sendirian karena Coach Jose juga sama istrinya Mbak Friski. Iya. Masya Allah. Iya, ada sih fotonya. Aku ngeliat juga di Instagramnya. Gitu. Sering nampil soalnya. Iya, jadi kan ini orang siapa sih gitu kan, akhirnya ngeliat-ngeliat, oh iya ini istrinya gitu. Jadi intinya Coach, jadi gimana ya, ketika ngelihat video-videonya Coach, ngerasa bahwa kita tuh perlu belajar dari hal-hal yang real kayak gini gitu. Misalnya kayak saya kan misalnya ceramah segala macam gitu kan, tapi kadang-kadang ceramah ini kan kita kita dari Quran, iya, kita dari sunnah atau hadis, iya, kemudian kita angkat kisah-kisah terdahulu, tapi kadang-kadang kurang experience untuk di kehidupan sehari-hari, gitu. Sehingga perlu banget untuk, kadang-kadang kalau kita, hal-hal itu terjadi pada kita jadi ngerti, punya empati, punya simpati, dan ngerti cara nge-handle-nya. Kan sebenarnya penceramah itu beda-beda tipis sama psikolog juga sebenarnya, karena menenangkan atau memberikan jawaban atas permasalahan seseorang gitu kan. Tapi kekurangan dari para penceramah salah satunya yang saya akui adalah karena kadang-kadang hal itu dia nggak pernah alami. Jadi ketika dia memberikan nasihat, ya udah hanya tekstual aja. Oh ini Qurannya begini, sunnahnya begini, menurut agama begini. Tapi nggak kependekatan secara humanisnya tuh kadang-kadang nggak dapat karena nggak ngalamin. Tapi ketika ngelihat video-videonya dari Coach Jose nih, Masya Allah ya, itu kayak saya jadi mikir, ini Coach ini bisa tahu ini semua apa karena ngalamin? Punya kisah cinta yang sebegitu banyaknya kah? Sampai ngerti seluk-beluknya. Salah satu yang video-video yang saya suka itu apa sih, jadi wanita yang magnetik. Magnetik. Nah, itu juga luar biasa banget. Nah, sebelum kita ngobrol banyak hal, karena banyak banget yang pengen saya tahu, sebenarnya Coach Jose ini siapa sih? Siapa ya? Tiba-tiba ngebahas cinta. Memang siapa? Latar belakangnya apa? Kenapa tiba-tiba tertarik ngebahas cinta? Kenapa pas ngebahas tuh jadi bagus banget, bahasannya relate banget, dan kliennya jadi banyak banget. Sebenarnya Anda ini siapa? Coba dijelaskan sama kita semua. Origin story dulu. Iya, coba dong cerita-cerita. Jadi awalnya
Hai teman-teman, salam Hai. kenal. Aku Jose Aditya. Jose Aditya ini nama panggung, Iya. by the way. Jadi Jose itu diambil dari singkatan jodoh sejati. Oke. Jadi aku tuh pengen jadi coach untuk para wanita ketemu jodoh sejatinya atau Wow. bahagia sama jodoh sejatinya. Jadi awalnya tuh filosofinya itu. Oke. Dan juga aku percaya konsep jodoh sejati itu bukan cuma berlaku untuk romansa. Itu berlaku untuk semua hal. Kayak misalkan kita kerja di sebuah perusahaan itu kalau misalkan klop banget sama kita, kayak jodoh banget kita. Iya, Kayak iya. apapun challenge-nya kita tuh bisa laluin gitu. Kayak misalkan partner bisnis, partner kerja, konsep jodoh sejati pun sama. Bahkan ke barang aja. Kayak kita kalau kita nggak bawa barang tertentu kayaknya ada yang kurang gitu. Iya, iya. Nah, aku pengen jodoh sejati itu bukan cuma eksklusif di romansa aja, tapi juga bisa di-applicable kemana aja. Oke. Konsepnya adalah kalau kita ketemu partner yang tepat, teman yang tepat, apapun challenge-nya bisa kita laluin. Betul. Karena goal kita adalah pengen bantu wanita bahagia di romansa. Kenapa harus wanita sih? Kenapa nggak laki-laki juga? Jadi Laki-laki gini. kalau patah hati, Betul. pedih juga loh. Memang Kemarin pedih. baru ada laki-laki yang patah hati. Sakit-sakitan itu orang Betul. tersebut. Coba begini. Oh. Aku dari pengalamanku dulu pertama. Iya. Jadi dulu itu aku lahir sebagai orang yang introvert, sangat dimanjain ibu, dikatakan ibu lah gitu ya. Apapun gak bisa dan lain sebagainya macamnya karena saking sayangnya ya, masya Allah mamaku sama aku gitu ya. Tapi aku tumbuh sebagai orang yang introvert. Waktu itu aku belajar gimana caranya aku bisa berubah. Oke. Nah, aku belajar ke sebuah guru romansa laki-laki. Oke. Di mana aku belajar untuk menaklukkan wanita, begini, begitu, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka apa itu belajar? Karena aku jomblo lama banget. Oh, mau nyari pasangan. Mau nyari pasangan, iya. Terus juga aku nggak Karena pernah. introvert jadi susah. Aku cuma dikenal sebagai pria baik. Tapi aku selalu kalah sama pria-pria yang Wah, Oh iya iya iya. saing ya. Jadi pria baik tuh kayak cuma duduk di pojokan. Gimana ya Terus caranya ini gua ya, bisa memendam dapet pasangan? cinta, Iya, ya kan? pandang dari jauh. Secret admirer Betul, gitu. aduh kayak Aduh, banget. kasihan banget. Akhirnya aku belajar ke seorang guru tentang romansa pria. Nah, di situ aku menemukan sebuah fenomena bahwa ternyata ilmu itu kan kayak pisau ya. Iya iya betul betul. Di tangan orang yang tepat dia bisa ngebantu, di tangan orang yang salah dia bisa mencelakakan. Betul. Nah, aku ngelihat ketika aku belajar romansa, kebanyakan pria-pria yang datang ke situ motifnya tuh ingin mempermainkan wanita. Justru yang Emang terjadi ada ya kelas romansa mempermainkan wanita? ada, Ada. banyak. Dan banyak yang nggak etis. Iya. Banyak yang bahkan Itu jadi dipelajari ilmunya. ada iya, karena ini kan basicnya psikologi ya. Basicnya Iya, kan makanya. persuasi, branding, manipulasi. Ih, Iya. baru Nah, tahu. nah makanya karena aku melihat kebetulan aku bukan pria seperti itu, jadi aku mempraktekkan itu untuk ningkatin confidence levelku dan lain sebagainya macamnya dulu. Maksudnya kayak Soalnya aku kata-kata rayuan, kata-kata sebenarnya manis. bukan ke situ, tapi lebih Berarti ke arah gimana caranya kita jadi pria maskulin. Tapi maskulinnya yang disukai perempuan. yang ditonjolinnya adalah toxic masculinity, yang toxic, maskulin yang toxic. Aduh, pengen tahu lagi tentang ini, tapi ntar Iya, jadi nanti, kemana-mana. Iya. terus. Bukan masculinity yang sehat. Nah, Oke. waktu itu aku ngelihat ini kayaknya banyak karena diajarin gini, cowok kalau misalkan mau happy, jangan pernah peduli cewek maunya apa, gak usah pedulin perasaan dia apa. Cewek itu kalau ngomong enggak, padahal aslinya iya, pepet aja terus. Kan secara etika nggak ada ya, konsen nggak ada konsen, adanya pemaksaan, terus manipulatif, terus juga terkesan dipermainkan. Nah, karena aku ngelihat cowok punya naluri seperti itu, kalau belajar romansa, aku kayaknya enggak deh, gak ngajarin cowok deh. Oh, Itu awalnya. kasihan ke ceweknya, Iya. mainin, oke. Itu pertama. Nah, terus yang kedua, kenapa aku bisa jadi seorang profesional love and relationship sekarang, khusus wanita, itu gak sengaja. Jadi Gimana ceritanya? jadi dulu tuh aku 8 tahun di multi level marketing. Aku tuh jalan multi level marketing di Oke. sebuah brand itulah ya. Oke. Pokoknya slogannya gue kapal pesiar ya itulah. Ya, Oke. Zaman dulu Oke. itu kerjaanku tuh. Nah, ketika aku lagi rintis karir di sana, aku ketemu dia. Jadi dia di downline-ku. Oh, lucu. Downline tapi gak tahu apa dalam arti dia tuh generasi ke-6 ke-7 ya. 7 apa Aku 8? sama kali nggak kenal, dia tuh temannya bener-bener beda gitu ya. Nah, kita mau merit. Ya, singkat cerita. Iya, uang udah ada. Udah siap lah semuanya. Nah, kalau udah siap, aku laporan. Aku yatim by the way. Oh, Bapakku meninggal ketika aku SMP, mau ke SMA. Jadi aku cuma ada ibu. Memang kan di Islam nggak ada kewajiban anak laki-laki minta izin ya untuk menikah. Nah, ada pemberitahuan. Tapi aku pengen apa istilahnya ya? Pengen badami lah. Karena aku punya kakak perempuan, beda 5 tahun dari aku. emang kenapa ibu nggak merestui apa gimana? Bukan. Jadi kakakku itu selama 32 tahun, waktu itu usia 23 tahun. 32. Iya, 32.
belum pernah ada kisah romansa sama sekali. Okay. Hilal jodohnya nggak kelihatan. Sehingga menimbulkan kekhawatiran di keluarga besar. Jadi kalau nanti adiknya duluan, nanti jadi perawan tua lah, apalah. Bahkan sampai ada bias-bias pikiran yang cukup tidak berguna ya, seperti ke orang pinter lah, dirukyah dulu lah, mandi kembang lah, wah, mana-mana. Nah, jadi aku coba ngomong sama ibu, karena kakakku udah ngomong, kamu kalau mau nikah duluan sok aja. Jadi kakakku tuh sebenarnya rasional orangnya, nggak pernah ada khawatiran. Nah, cuman yang namanya kita kan pengen, apa istilahnya, ibu tuh tetap happy ya. Kita ngomong lah sama ibu. Nah, ketika kita ngomong sama ibu juga udah merestui. Tapi di situ singkat ceritanya adalah yang kita lihat kayaknya kalau kita paksa ini kondisinya jadi tidak kondusif. Karena meskipun ya namanya ibu ya, ngomongnya iya, tapi kan kita bisa lihat dari raut muka, kita melihat rasa khawatirnya, rasa ya kita memitigasi itu. Akhirnya aku bilang sama dia, Bun, kita nikahnya tunda dulu ya, kita bantu teteh dulu. Kita bantu teteh. Gimana cara bantunya? Aku punya pengalaman dulu belajar soal romansa laki-laki. Terus yang kedua di multi-level kan aku belajar persuasi, aku belajar hipnoterapi juga. Jadi aku tuh ketika di multi-level aku ngambil sertifikasi hipnoterapi sama resource terapi. Dan itu aku manfaatin untuk tahu alam bawah sadar seseorang, karena kan untuk kita kita mencapai sesuatu, kalau kita susah sukses kan katanya ada mental block yang menghalangi. Nah di situ aku awal belajar hipnoterapi dan resource terapi. Terus aku bilang sama teteh, mau nggak aku bantuin? Tapi waktu itu ilmunya masih ngaco, soalnya di logika aku cuma gini aja, cara cari jodoh itu sama kayak proses marketing, persis. Lucu. Persis. Mindsetnya sama, ada copywritingnya, ada komunikasinya, ada personal brandingnya sama. Jadi aku bilang, aku udah cukup jago di situ. Teh, mau nggak aku bantu? Qadarullah, si teteh setuju, dibantulah. Dan akhirnya kakakku ketemu pria tepat baginya, yang sekarang jadi suaminya, itu 6 bulan ya setelah. Kurang lebih 6 bulan dari mentor, cukup cepat. Ketemunya di komunitas, di sebuah komunitas entrepreneur di Jakarta. Ketemu, kakakku menikah. Kita menikah, kabar burung menyebar kemana-mana, katanya aku bisa bantuin perempuan dapetin jodoh. Iya. Dan bahkan ada yang salah paham, katanya aku bisa jodoh-jodohin, ada yang datang, Kak, tolong ya, terus kasih CV, gue bingung gue kan. Gimana cara menjodohin ya, kakakku aja gak aku jodoh-jodohin, nyari sendiri gitu kan. Nah dari situlah aku lihat yang punya problem yang sama seperti kakakku tuh bukan kakakku doang. Banyak wanita di luar sana, terutama yang udah over 30, yang karir udah bagus, pendidikan bagus, mereka ngerasa kok kenapa karirku lancar, jodohku tidak lancar. Nah dari situ aku ngambil beberapa sertifikasi, pertama dari Robin Madanes dari Amerika, terus juga dari... Sertifikasi apa itu? Sertifikasi coaching. Coaching? Sebagai professional coach. Coach dalam bidang? Life coach. Masya Allah. Ya, jadi basicnya itu life coach. Life coach, oke. Basicnya. Terus? Terus dari Robin Madanes, habis itu kita ke NLP, Neural Language Programming dari Antonis Arif, terus juga habis itu kita ke Neurosemantik dari Michael Hall, saya master practitioner di sana. Ada ketemulah dengan beberapa sertifikasi, ilmu nambah kan, klien juga nambah, kita rapihin modulnya, kita rapihin cara kita ngebantu wanitanya. Jadi intinya tuh apa yang coach kerja itu adalah membantu seseorang untuk mendapatkan jodoh. Iya. Simpelnya begitu, tapi hanya wanita gitu. Lucu. Dengan alasan yang kayak gitu. Dan kenapa juga wanita? Karena aku percaya wanita itu katalisator emosi paling besar di muka bumi. Karena ya kita kalau punya ibu gak happy di rumah kan rasanya nggak nyaman. Tapi kalau ibu happy, ibu tuh bisa mengeluarkan energi positif tanpa ngapa-ngapain. Hanya dengan bahagia aja, dia bisa menyalurkan energi positif. Suaminya jadi lebih produktif kerjanya, anaknya bisa dididik dengan lebih baik. Dan kita ngelihat kayaknya kalau wanitanya bahagia, bisa bikin dunia jadi lebih indah. Dan itu bahkan slogan perusahaan kita. Kita percaya satu wanita bahagia bisa bikin dunia lebih indah, dimulai dari kamu. Masya Allah. Jadi itu dimulai dari tahun berapa sih, Coach? Sebenarnya mulai awalnya, rintisnya 2013. Dimulai dari apa? Buat video edukasi dulu atau nulis dulu? Seminar. Nama seminarnya 90 hari gapai cinta di sini, di Bintaro, apa namanya? Lucu. Jadi yang datang jomblo-jomblo tuh? Iya, jomblo-jomblo. Apa namanya? Titan Center. Biasanya usia berapa nih yang ikut-ikut seminar-seminar? 25 sampai 50. Wow. Nah, biasanya sebelum kita ke Frisky, sebenarnya apa sih yang dibahas? Seminar itu kan saking banyaknya ilmunya ya, jadi sebenarnya saya pribadi tuh bingung mulai dari mana ya, saking videonya banyak banget soalnya kan. Betul. Dan
ya tergantung si orang punya masalah apa, tinggal klik aja tuh yang sesuai dengan masalah kalian gitu. Video Coach Jos itu banyak banget, jadi sebenarnya pengen banget tahu semuanya tapi nggak mungkin ya. Jadi pengen tahu aja isi seminar itu apa, dari tahapan pertama sampai tahapan akhir tuh apa? Awalnya adalah kenal diri dulu. Kenal diri dulu. Kenal diri dulu. Karena kan untuk dapat partner yang tepat, kita perlu tahu kita siapa. Kalau kita tahu kita siapa, kita tahu partner yang tepat seperti apa. Itu yang pertama. Cara mengenal diri itu gimana? Nah, kalau orang kan kebanyakan mengenal diri itu cuma mengenal kelebihan, kekuatan, kelemahan, mengenal perilaku. Nah, kalau aku bukan itu. Kalau aku mengenal kenapa perilaku bisa terjadi. Jadi bukan mengenal perilakunya, tapi mengenal proses kenapa perilaku itu bisa terjadi. Dimulai dari pikiran, jadi perasaan, jadi ucapan, jadi tindakan, jadi kebiasaan, jadi karakter mengubah nasib, kurang lebih seperti itu. Tapi dimulai semua dari pikiran. Dimana pikiran tuh kalau dibedah lagi, di dalamnya ada value, ada belief, ada identity, ada purpose, ada rules. Masya Allah. Banyak sekali di dalam pikiran itu. Yaitu yang mengenal diri itu mengenal isi pikiran sebenarnya. Nah, setelah mengenal isi pikiran, perlu bikin yang namanya blueprint romansa. Apa itu? Blueprint, kayak sebuah bangunan nih. Bangunan kan bisa kokoh kalau ada blueprint ya. Project juga bisa kokoh kalau ada plan-nya, ada blueprint-nya. Nah, romansa juga sebenarnya. Pernikahan kan ibadah paling lama dan paling sulit. Betul. Bahkan bukan cuma di dunia, bisa sampai implikasinya bisa sampai ke akhirat kan. Betul. Nah, banyak dari kita nikah itu yang penting, saya udah saatnya menikah nih, nikah gitu. Nah, kalau di kita bikin dulu blueprint-nya. Blueprint-nya itu dalam arti apa yang kamu mau terjadi di kehidupan romansa, apa yang kamu tidak mau terjadi di kehidupan romansa, dan mau dibawa kemana kehidupan romansa ini. Karena kita percaya menikah itu bukan tujuan. Menikah itu kendaraan. Untuk menuju sebuah tujuan. Tujuannya apa ya? Tujuan hidup. Kalau misalkan dia tujuannya mau jadi orang bermanfaat, ya berarti gimana caranya pernikahan ini jadi menjadikan mereka berdua jadi orang yang bermanfaat. Kalau mereka pengen bertumbuh, gimana caranya membuat pernikahan ini membuat mereka menjadi bertumbuh. Kurang lebih begitu. Setelah blueprint-nya ada, nah itu tuh akan menjadi sebuah scope of work. SOE. Ketika SOE-nya ada job desk. Ketika ada job desk, ada responsibility, ada do's, ada don'ts, ada boundaries. Nah, baru dari situ ketahuan tuh partner seperti apa yang cocok untuk mengerjakan bagus SOE. Banget ya. Gitu. Iya, bagus. Terus. Nah, ini kalau orang harus ikut ya pelatihannya coach ya, karena banyak orang yang nikahnya terburu-buru guys. Jadi ketika menikah jadi malah petaka buat dia sendiri karena terlalu buru-buru gitu. Iya, terus dibikinlah kriteria pria tepat. Nah, kriteria pria tepatnya pun kita bikin dalam arti gini. Kebanyakan wanita tuh bikin kriteria tuh kayak ganteng, umum aja. Sukunya ini, pekerjaannya ini, gajinya ini, ilmu agamanya begini. Nah, kalau kita justru kita nggak ngeliat itunya dulu. Kenapa? Karena banyak dari kita tertipu sama kualitas luaran. Kelihatannya orang baik, pas sudah kenalan, wah banyak RT lah, apa dan sebagainya, itu banyak banget. Yang kita lihat adalah sekarang kualitas daleman, istilah kita. Kualitas daleman itu bisa dilihat dari apa? Dari belief sama value. Value itu adalah prinsip hidup apa yang dia pegang. Nah, manusia itu tidak ada yang 100% kompatibel, nggak ada. Tapi kita at least cari yang tiga besar belief kita, nggak perlu sama, selaras. Selaras apa aja tuh? Kayak misalkan kita nih, kita banyak bedanya. Aku tuh orangnya pemalas, dia orangnya rajin. Tapi karena kita selaras dalam arti kita punya tujuan yang sama, kita bisa saling kompromis. Nah, jadi nggak perlu sama, yang penting selaras. Kayak misalkan contoh, satu keyakinan sama Allah gitu, misalnya tauhid. Atau yang kedua, misalkan tentang keadilan dalam rumah tangga. Atau yang ketiga tentang komunikasi. Kalau misalkan bagi kita yang terpenting adalah tiga itu, kita perlu cari pria yang juga penting, juga bisa selaras dengan value kita. Cuman kalau misalkan cuman value to value, itu agak bingung nentuinnya. Maka kita tentuinnya dari ini aja, SOE. Ini romansa, SOE tadi blueprintnya seperti apa. Nanti tinggal dilihat, butuh pria dengan kualitas seperti apa yang bisa bantu saya wujudin blueprint ini. Sama kayak cari partner bisnis, sama kayak cari karyawan. Kan kita udah tahu job desk-nya kan. Akhirnya kita tahu, oh ini butuh lulusan ini nih, cara berpikirnya perlu begini nih, kebiasaan perlu begitu gitu. Nanti ketika sudah ketemu, nanti kita pakai sebuah roadmap yang disebut dengan DIVA roadmap. Discover, Validate, Advance. Jadi itu tuh bentuknya segitiga terbalik kayak funneling dari Discover, Validate, Advance. Kita gak ngajarin wanita untuk pacaran karena kita percaya pacaran itu buang-buang waktu sangat dan tidak efektif. Jadi kita ajarin pakai DIVA roadmap. DIVA roadmap itu proses mengenal tanpa ada pacaran. Namanya DIVA roadmap.
Ya itu intinya. Jadi kalau ditanya seminarnya tentang apa, intinya tentang itu aja. Oke, Coach, ini menarik ya karena sampai membuat seperti itu kan artinya kan ada kurikulum ya. Ada kurikulum yang dibuat itu kan perlu difikirkan dulu, kemudian secara sistematisnya seperti itu dapat ilham atau dapat wahyu, dapat inspirasi dari mana tuh? Sampai akhirnya bisa bikin kurikulum yang rapi kayak gitu, atau berdasarkan pengalaman, atau berdasarkan baca-baca, atau berdasarkan tadi ikut coaching dengan sebelumnya, atau ada ide sendiri akhirnya jadi ada sesuatu yang berbeda antara Coach Jose dengan coach yang lain misalnya. Itu gimana Coach bisa bikin akhirnya jadi kurikulum yang rapi kayak gitu? Alhamdulillahnya aku punya istri yang mantap. Oh, teman partner diskusi. Bisa jadi partner diskusi. Sebenarnya sih partner, kalau misalkan aku udah ngobrol sama istriku, itu udah tahap akhir, udah finalisasi. Kalau draftnya biasanya aku sendiri dulu. Nah, kita berdua ini pribadi yang berbeda. Aku introvert sekali. Aku tuh butuh sendiri, nggak pengen ketemuan sama orang. Dia tuh tipikal ekstrovert sekali yang butuh keluar. Jadi aku tuh dikasih jatah sama dia, seminggu sekali nggak ketemuan sama sekali. Seminggu sekali nggak ketemuan untuk sendiri? Iya, untuk sendiri aja. Oke. Ngapain di kantor aja udah sendiri. Ngapain kayak browsing, belajar, ngambil sertifikasi lagi atau apa. Nah, karena aku suka belajar dan dikasih space untuk belajar dan dikasih space juga duitnya ya. Dalam arti ini duitnya ini buat belajar ya. Kan? Akhirnya ya jadi seperti sekarang, dan karena kita udah 1 dekade ya, mungkin rapihnya juga kan karena Masya Allah. Ya kan dari 2013 ya, 2025 ya, Masya Allah, lama banget. Jadinya dari banyak trial error. Iya. Jadinya rapi. Oke. Sekarang rapi itu. 5 tahun yang lalu juga berantakan. Oke, Coach, apa sih membedakan Coach Jose? Karena kan di sosmed juga ada juga ya yang lain-lain yang membahas tentang cinta. Jadi berseliweran juga tuh di sosmed tuh. Jadi kadang-kadang ketika ngeliat sosmed ada juga, oh ini ada lagi gitu. Menurut Coach Jose, perbedaan Coach Jose atau ciri khas deh yang menjadi ciri khas Coach Jose dibanding dengan coach yang lainnya itu apa? Karena kan sama-sama ngebahas cinta juga sebenarnya. Apa sih yang membedakan? Mungkin karena aku nggak nge-sugarcoating ya. Aku tuh ngomong apa adanya, belak-belakan. Banyak juga testimoni mereka yang ikutan trainingku, Coach tertampar berkali-kali gitu. Katanya mulut saya tuh lancang, suka nampar-nampar dengan fakta-fakta dan realita gitu. Terus juga yang kedua, masuk akal mungkin. Karena aku tuh tidak membalut kalimat-kalimatku dengan kalimat puitis yang seakan-akan indah, tapi sebenarnya nggak ada isinya. Aku lebih grounded. Betul. Gini loh stepnya, ini kenyataannya. Dan ada risetnya memang. Kita nggak omdo. Memang kita ada misalkan ada riset pakar behavior, gimana caranya melatih partner kita atau melatih diri kita punya sebuah behavior baru. Aku baca beberapa jurnalnya, aku rangkum jadi satu kurikulum. Itu juga mungkin yang berbeda. Wow, jadi sebenarnya ini satu tim. Cuman dari dulu sebenarnya. Dari dulu satu tim. Iya, cuman yang satu muncul di permukaan, yang satu support dari belakang, bagus banget. Jadi perannya Mbak Friska ini apa sih dalam proses? Akhirnya ini menjadi apa sih? Menjadi company atau jadi? Company. Oh iya, Masya Allah. Peran Mbak Friska ini apa jadi? Kalau di company sekarang aku GM-nya. Jadi yang mengelola tim untuk mencapai tujuan company gitu. Terus kalau misalnya di behind the scene-nya lebih ke teman ngobrol sih. Jadi Mas Adit misalnya aku mau bikin produk ini, aku udah punya risetnya bla 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 dan segala macam. Terus dia ngajak ngobrol, terus ada beberapa pertanyaan. Kalau misalnya dari sudut pandang wanita seperti apa ya bla bla bla. Nah itu aku kasih pandangan kayak gitu. Ini kita lagi bahas proses kreatif ya. Mungkin untuk sebagian orang nggak terlalu menarik proses kreatif, tapi bagi saya menarik proses kreatif karena apa yang kalian lihat sementara di belakang layar itu bekerja dengan sangat luar biasa. Itu yang kalian nggak tahu gitu. Walaupun sebenarnya isinya juga penting banget, itu juga mau kita bahas. Jadi panjang banget sebenarnya yang mau dibahas sama Coach Jose ini. Cuman proses kreatifnya itu yang menarik dan nggak mudah. Dan sekarang teman-teman jadi tahu bahwa ada istri yang hebat di balik Coach Jose yang kelihatan hebat di permukaan. Ternyata ada partner thinkingnya juga. Yaitu adalah istrinya sendiri. Oke, Coach, dari berapa tahun? Udah 13 tahun ya berarti ya? Iya, berarti udah 13 tahun. Ini apa? Pelatihan atau apa namanya? Jadi kita lembaga, jadi gini, kita sekarang bisnisnya terbagi dari 3. Yang pertama adalah platform online learning. Jadi kita punya aplikasi seperti Netflix, tapi isinya itu adalah modul-modul pembelajaran untuk romansa. Sistemnya tujuannya apa sih? Supaya orang nggak ditipu atau supaya orang supaya orang pinteran dikit karena kalau jatuh cinta. Iya, supaya pintar. Karena jatuh cinta dia karena gini, ini fenomena yang paling umum ya. Klienku tuh banyak yang kalau diklasifikasiin itu kelas A atau kelas A plus gitu, tier A gitu ya. Dimana mereka itu udah doktor, Masya Allah, pinter, ada yang lawyer. Tapi kalau di romansa kenapa
dodol gitu. Di karirnya pinter banget, di romansanya dodol gitu. Oh, udah kena hati ya, Nah. gimana lagi, nggak pakai deh logika jadinya. Nah, Terus? makanya, jadi aku pengen para wanita di luar sana tuh bisa menang di kehidupan romansa. Karena aku percaya romansa itu permainan. Seperti hidup juga permainan. Dan kalau kita mau menang di permainan, kita tuh butuh at least butuh tahu 3 hal. Cara main, aturan main, sama posisi main. Nah, kalau misalkan kita nggak punya 3-tiganya, gimana mau menang? Oke. Dan kebanyakan tuh wanita tuh, oh saya mau bercinta, saya mau nikah, saya mau bangun kehidupan romansa, tapi nggak ngerti cara mainnya, nggak ngerti aturan mainnya, akhirnya jadi korban dulu. Iya. Dan ketika jadi korban, yang disalahin cintanya. Cinta deritanya tiada akhir gitu misalnya dia bilang. Atau yang disalahin Allahnya. Allah kenapa sih ngasih hidupku kayak gini terus? Padahal yang salah kan cara mainnya. Nah maka tugasku adalah untuk para wanita di luar sana tahu cara main yang benar, posisi main yang benar, dan juga aturan main yang benar, sehingga mereka bisa menang bersama-sama pasangannya. Oke. Karena menang di romansa itu bukan ngalahin wanita lain, bukan ngalahin pria, tapi menang bersama pasangannya untuk bisa diwujudin romansa yang mereka mau. Oke, jadi tadi di company ada 3 hal. Yang pertama adalah online learning, Oke. namanya True Love. True love. Oke. True Love, oke. Love atau love? Love. Love, Jadi masya Allah. di selengein gitu lah. Kayak gini aplikasinya. Jadi True Love. Jadi memang kayak Netflix. Oh lucu itu coach aja yang ngisi. Enggak, aku dengan beberapa partnerku. Jadi aku ada team of coaches di dalamnya. True love, oke. Ini apa bentuknya apa? Video. Video pembelajaran. Yang seperti coach yang Ya. share di Instagram itu, Ya. kayak gitu. Cuman lebih dalam lah ya, lebih praktikal lucu juga. banget. Ini kalau dijadiin tulisan skripsi, tesis, disertasi dapat nih. Ada yang hubungin aku, coach, aku mau tesis Iya, boleh nggak? lucu banget. Coach, aku mau skripsi. Kalau jurusan psikologi kan, kalau ngebahas tentang psikologi cinta-cintaan Oh, dia ada gini. waktu itu Ada. dari Gundar ya? Iya, Tapi waktu itu YouTube kita. Gundar, Lucu deh. Ini butuh waktu untuk belajar ini semua. Oke, jadi platform kayak gini. Terus yang kedua, Yang kedua lembaga training. lembaga training. Apa itu? Training berapa hari? Training 2 hari, training 3 hari tergantung ya. Tergantung Full programnya apa. nginep Oke. gitu? Nggak usah nginep. Oke. Nginepnya masing-masing. Kita Itu tadi ngebahas tadi yang tergantung topiknya. Jadi kalau yang di training tuh aku yang ada program utama kita namanya seni taklukan pria. Wow. Oke. Yang which is pria nggak bisa ditaklukkan. Wow, menarik. Nah, jadi gini, Menarik. kenapa namanya seni taklukan pria? Dalam arti pria yang takluk adalah pria yang sadar bahwa membahagiakan wanita adalah kebahagiaan dia juga. Oh, masya Allah. Itu maksudnya takluk, bukan takluk dipaksa, tatap mata ojek berubah, kan? Bukan begitu. Tapi bikin membantu si pria untuk sadar bahwa membahagiakan wanita juga kebahagiaan dia, gitu. Wah, keren nih. Terus Terus? seni taklukan pria itu training. Terus juga ada kita coaching, lembaga coaching. Jadi mereka yang pengen pendampingan khusus, private, one on one. Ada itu sama masalah kita. apa biasanya? Ya mau ketemu pria tepat misalkan. Aku mau ketemu jodoh carinya di mana ya? Ya udah coaching sama kita. Aku ada masalah sama pasanganku gimana ya? Ya udah coaching. Lucu ya, jadi larinya tuh ada yang lari ke ustadz, ada yang lari ke psikolog, Ya. ada yang lari ke coach. Oh Iya. lucu, iya Iya. iya. Menarik loh, ini sesuatu yang baru dalam kehidupan saya gitu. Maksudnya, wah ada tuh ternyata yang kayak gini-gini gitu. Iya. Tapi penting sih untuk diikutin. Sebelum ngomong ke Mbak Friski, karena kan ini kan kayaknya pakar banget. Tapi kan dalam rumah tangga juga tetap aja manusia biasa, ada problem Iyalah. juga gitu kan. Sebelum kita mengarah ke situ, pengen ngebahas sesuatu yang lain dulu, Coach. Tadi kita sudah bahas tentang masalah kreatifnya ya, proses kreatifnya. Sekarang mau bahas gini, Coach. Dari sekian banyak tema yang Coach Jose share kepada kita semua, sekarang ini kan kayak misalnya kayak aku nih ya, bersama dengan teman-teman para penghafal Quran, Ya. gadis-gadis solehah yang berjilbab panjang, yang tidak mengerti dunia, tidak punya pengalaman apa-apa, ya kan? Tiba-tiba datanglah si pria ini yang ternyata pengalamannya udah banyak banget di luar sana. Ujung-ujungnya kan pengen cari perempuan baik-baik kan untuk jadi istrinya. Iya, memang risetnya begitu. Iya kan? Pria mencari wanita baik. Iya. Ujung-ujungnya cari wanita yang nggak ngerti apa-apa ini. Jadi kadang-kadang saya suka bilang sama teman-teman, karena teman-teman ini kan akhirnya banyak curhat juga. Terus saya suka bilang, antara soleha sama nggak pinter masalah cinta ini benar-benar tipis nih masalahnya. Karena dia nggak punya pengalaman apa-apa, jadi mudah sekali untuk dibodoh-bodohi gitu. Nah, Coach, gimana sih Coach? Karena saking banyak lah Coach, misalnya ya contoh pertama.
si perempuan ini ngerasa oh dia udah hijrah kok, udah baik, masa lalu ya udah masa lalu gitu. Akhirnya udah nikah aja, taunya suaminya punya penyakit tertentu dan dia nggak ngerti penyakit itu penyakit apa gitu, karena dia nggak punya pengalaman apa-apa. Ngobrol sama teman juga ngerasa tabu, baca-baca juga nggak pernah baca-baca, enggak itu nggak perlu, ini adalah takdir yang harus aku lewati gitu kan. Akhirnya dia menderita sendiri. Itu banyak loh coach kayak gitu ya kan. Kemudian yang kedua, dia ngerasa oh ini laki-laki baik banget, perhatian banget, aku nggak pernah dapat perhatian seperti ini. Taunya nggak cuma dia seorang yang diberikan perhatian seperti itu. Ternyata kata-kata manis itu juga kena kepada wanita-wanita lain. Akhirnya patah hati, nangis, berderai-derai. Ini para hafidhah nih, para penghafal Quran dan orang-orang soleh lainnya tuh jadi berderai-derai, kok ternyata cinta gini banget gitu. Nah sekarang dari coach, gimana sih supaya wanita-wanita yang baik-baik ini, yang nggak punya pengalaman sama sekali, matanya terjaga, telinganya terjaga, nggak pernah gosip, nggak pernah nanya kisah-kisah pengalaman orang, nggak ngerti apa-apa. Gimana cara supaya mereka tuh nggak dibodoh-bodohi atau nggak ditipu, dan supaya dapat pria yang betul gitu. Karena kan bungkusnya banyak coach. Iya. Hafiz Quran, bungkusnya udah hijrah, bungkusnya ini itu, taunya pas menikah. Iya. Dan itu pun dialamin, ketipu cover ya, ketipu baju gitu ya. Sama perempuan yang polos-polos dan lugu-lugu ini gimana tuh coach? Pertama, mereka perlu belajar tentunya. Belajar kan nggak perlu ada experience ya. Soalnya experience-ku aja dulu sedikit sebenarnya, experience romansaku sedikit. Aku cuma pernah jadi selingkuhan, itu aja. Nggak sengaja, aku nggak tahu kalau aku selingkuhan. Saking baiknya ya. Saking introvert. Terus trauma ya. Kasihan. 5 tahun tidak mau ketemu sama wanita. Itu nggak belok kayaknya. Berarti ini termasuk cowok-cowok dan cowok lugu ya. Iya, aku kayak si perempuan-perempuan yang lugu-lugu ini, kasihan. Jadi yang pertama belajar, cari referensi, gimana caranya teman-teman bisa ngerti apa itu cinta. Pertama ngerti dulu cinta tuh apa sih, definisikan dulu. Karena cinta tuh bukan perasaan. Terus? Tentu cinta ada rasanya. Iya. Tapi kalau misalkan kita ke hal yang paling basic, cinta itu bukan sebuah perasaan. Cinta adalah willingness untuk berbagi tanpa mengharap kembali. Wow. Cinta. Kan kita kan, aku udah ngasih ini sama kamu, aku minta perhatian, aku minta waktu kamu, aku minta, kan begitu kan? Ya. Esensinya cinta adalah giving. Ketika kita cinta untuk mengharap kembali, itu berarti kita lagi taking mindsetnya. Kalau lagi mindsetnya taking, kita pasti akan makin jauh sama cinta. Nah, secara paradoks, manusia tidak bisa memberikan cinta yang sejati. Karena meskipun katanya ibu itu paling tulus mencintai anaknya, tapi kan seminimal-minimalnya ibu yang tulus berharap anaknya minimal nggak durhaka lah sama gua. Betul. Meskipun nggak ngasih rumah, nggak ngasih apa, tapi minimal nggak nyakitin lah. Manusia itu tidak bisa memberi tanpa mengharap kembali, itu nggak bisa. Karena kita bukan sang maha cinta kan. Jadi? Kan cuma Allah yang maha cinta. Betul. Maka perlu dipisahin mana itu cinta, mana itu relationship. Dimana dua-duanya itu dua definisi yang berbeda. Relationship adalah pertukaran value. Dimana kita bisa punya relationship karena kita bertukar value satu sama lain. Kayak misalkan peserta webinar dengan mentornya, mereka bertemu menjadi sebuah relationship karena si peserta webinar butuh ilmu, si mentornya butuh revenue. Ketemulah mereka. Seperti kayak kita seperti ini, kita butuh ngobrol karena ada value yang tertukar, kita jadi ada relationship sekarang. Nah, maka karena relationship adalah pertukaran value, sebagai manusia kita tidak boleh dan bahkan tidak bisa naif berharap bahwa aku adalah wanita yang paling mencintai kamu. Gak bisa. Karena nggak ada orang yang bisa seperti itu. Dan juga menyadari bahwa tidak ada pria yang bisa begitu ke dia. Gak ada. Karena pada dasarnya kita hanya mendapatkan apa yang kita tawarkan. Di relationship pun sama. Kita hanya mendapatkan apa yang kita tawarkan. Apa yang kita tawarkan ke pasangan, apa yang pasangan tawarkan ke kita. Ketika value-nya ada terus dan konsisten, maka pernikahan ini biasanya akan lebih long lasting. Nah, karena cinta dan relationship ini adalah sesuatu yang berbeda, maka kita perlu pastikan gimana caranya biar ini tidak saling bertentangan. Kita perlu pilih partner yang tepat. Nah, untuk punya partner yang tepat, gimana caranya? Ya tadi, kenal dulu diri sendiri saya siapa, apa sih yang terjadi sama pikiran saya, kenapa ya saya mementingkan hal ini, saya tuh tujuannya mau kemana, dan dipelajari. Dan bahkan aku benar-benar mengencourage ke semua wanita, pandanglah romansa itu sebuah permainan, literally permainan. Kayak hidup itu permainan, bukan artinya mempermainkan hati orang, bukan, tapi dalam arti kita kalau mau menang ya tadi kita perlu tahu tujuannya apa untuk menang, posisi mainnya gimana, aturan mainnya gimana, cara mainnya gimana. Setelah udah clear, cukup paham, nanti wanita-wanita yang soleh ini ketika ada pria datang, dia bisa punya tools untuk menguji apakah pria ini
memang hanya covernya doang yang bagus atau luar dalamnya bagus. Itu ada caranya, memang itu ada ilmunya lagi. Ini tuh nggak mungkin ya dibahas dalam satu kali podcast ya guys. Iya. Ini aja. Minggu depan. Iya, ini aja. Ini mau gambar sih ya. ini aja itu udah berbab-bab ya. Ini udah masuk nanti pembahasan baru lagi gimana cara nguji pria yang sungguh-sungguh sama kita. Intinya kalau mau tahu udah ikut aja pelatihannya lah ya. Yeah. Baca buku dan ikut pelatihannya. Karena ini kan berjenjang ya teman-teman semua, nggak bisa dalam satu podcast ini semua kita bahas. Tapi tadi ada yang menarik coach. Saking banyaknya nih pengen tahu semuanya ya. Tadi coach bilang antara relationship dan juga love tuh sesuatu yang sesuatu yang berbeda. Beda. Bisa nggak sih coach dalam pernikahan tapi nggak ada cinta sama sekali, Bisa. tapi pernikahan itu jalan? Bisa. Apa yang buat pernikahan itu bertahan? Ini kalau kita ngomong cintanya cinta rasa ya. Bukan cinta yang giving ya. Iya. Karena cinta kan giving. Kalau cinta yang definisi tadi. Iya. Tapi kalau cintanya definisi rasa, bisa nggak sih pernikahan bertahan tanpa yang ada rasanya? Cinta. Bisa. Karena pada dasarnya yang mempertahankan sebuah ikatan itu adalah komitmen. Komitmen. Dan komitmen itu gak perlu suka dulu. Oke. Kenapa? Karena gini, pada dasarnya komitmen itu adalah willingness to invest. Oke. Kayak gini aja deh, Uma Oki pasti pernah dulu misalkan kuliah atau sekarang lagi menyelesaikan studinya. Ada mata kuliah yang sebenarnya nggak suka-suka banget. Iya. Tapi karena penting untuk lulus, akhirnya komit untuk belajar. Wow. Dan karena komit, akhirnya bisa lulus dengan baik. Dan bahkan di mata kuliah yang kita nggak suka, kita pun lulus dengan baik di situ. Itu bukti bahwa kita komit itu bisa terjadi tanpa ada rasa suka atau enggak. Oke. Nah, jadi bisa nggak pernikahan tanpa ada rasa suka bertahan dan function keluarganya bahagia? Bisa. Wow. Selama ada komitmennya. Oke. Tapi sepi nggak sih di hatinya? Mencari nggak? Tergantung. Karena gini, hati manusia itu kan tergantung dari apakah dia mengizinkan untuk terbuka atau enggak. Oke. Kan tidak ada yang abadi kecuali yang dipertahankan. Di muka bumi ini nggak ada yang abadi kecuali yang dipertahankan. Kayak kita misalkan pernah tersakiti sama seseorang di 20 tahun yang lalu. Kalau rasa sakitnya masih kerasa, ya berarti ada yang mempertahankan. Kita mempertahankan rasa sakit itu. Begitu pula sama. Kalau misalkan kita menikah dengan orang yang sebenarnya kita nggak suka-suka amat, nggak ada cinta-cinta amat, tapi kalau kita mengizinkan diri kita untuk terbuka bahwa pernikahan ini juga adalah tentang keluarga, adalah tentang anak, dan bahkan ada studinya juga nih dari Harvard. Studinya mengatakan momen ketika kita menikah, kebahagiaan itu meningkat memang. Bisa sampai 100-500%. Wow. Tapi hanya bertahan 2 tahun aja. Oke. Habis itu dia akan turun lagi ke level seperti dia belum menikah. Kenapa kok bisa begitu? Nah, karena yang di 2 tahun itu yang disebut dengan honeymoon phase. Maka kalau kita membangun relationship hanya mengandalkan rasa, maka kita akan gampang kecewa. Ketika honeymoon phase itu udah lewat, wah aku udah nggak bahagia lagi nih. Ya udah nih saatnya saya cari yang baru. Kan begitu ya? Kalau misalkan kurang ilmu. Maka kalau misalkan dasarnya adalah komitmen, karena yang di studi tersebut juga setelah cintanya habis, cinta yang menggebu-gebu itu habis, yang membuat pernikahan bertahan itu companionship. Ngobrol. Teman ngobrol, sahabat, dan lain sebagainya macamnya. Jadi meskipun nggak ada rasa, tapi dia nyaman bisa bersahabat. Kalau nggak ada rasa nggak bisa ngobrol gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kunci pernikahan itu adalah salah satunya ngobrol. Tergantung komitmennya ya. Kalau misalkan komitmennya, pokoknya yang paling penting bagi saya adalah reputasi saya atau keluarga saya untuk misalkan pernikahan politik gitu ya. Kalau dia komitmennya diikat ke situ, bisa-bisa aja. Kan diikatnya ke situ ya. Kan tergantung komitmennya. Betul. Tergantung kepentingan. Tidak ada yang abadi kecuali kepentingan. Betul. Jadi ini jadi salah satu poin penting ya, cari pasangan yang bisa diajak ngobrol. Jadi kalau cintanya habis, dia tetap jadi teman untuk kita berbicara dan berbagi rasa suka duka sama dia, jadi sahabat lah ya. Betul, jadi sahabat. Karena itu yang bertahan, itu yang bertahan. Sisanya itu. Nah kalau ada seseorang yang ngerasa nggak nyambung nih ngobrolnya nih, jangan nikah. Oke, makanya proses pengenalannya mesti ngobrol. Iya, ngobrol. Ngobrol. Perlu ngobrol. Tapi nggak perlu pacaran. Kalau sampai pacaran itu biasanya logika langsung mati tuh. Apa bedanya? Karena ketika pacaran, jadi gini. Cowok kan ketika pacaran nih, biasa dia nembak kan. Dia nembaknya gini, aku suka sama kamu, mau nggak jadi pasangan aku gitu ya. Terus biasanya ada kata-kata embel-embelnya tuh. Kalau kita cocok, kita nikah. Oke. Gimana cara jadi wanita yang terus dicintai? Masa saya bisa ngomong sejago ini, rumah tangga saya juga bermasalah, kan nggak mungkin ada beban gitu nggak sih? Atau sebenarnya didiamin aja. Capek ya sayang, sini aku pijitin ya. Kalau perempuan kan nggak bisa. Nggak, maksudnya perempuan kalau ngeliat suaminya diam aja kan ngerasa, ih nyebelin banget. Ada apa sih, betul. Bisa kita ngejar gitu. Iya, betul. Cerita, ada apa gitu kan, ngejar gitu.
Oke. Atau wanita ini bisa bantu aku untuk mempertahankan testosteron. Oke. Karena sumber kedamaian laki-laki itu testosteron, Oke. bukan oksitosin. Cara perempuan membantu dia meningkatkan testosteronnya gimana?